Gimana respon teman-teman kerja itu pas mereka tahu sampean syahadat? Ada yang bengong. Iya. Karena ada yang salah satu temanku kan yang aku habis pulang di Jogja ini ke sana kan aku bilang, tolong aku ajari sholat ya. Dia itu kayak nge-lag gitu. Nge-lag diam sebentar. Langsung loading deh. Iya. Ini orang Kristen ngapain ngajakin sholat ini? Luar biasa. Tapi ya emang terus responnya baik semua sih. Pada ngajari harus ngapain aja. Terus terutama sholat itu aku sholatnya harus gimana. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan saudara kita yang bersyahadat tahun lalu kurang lebih di Masjid Gede Kauman. Saudara kita yaitu Mas Dipo. Mas Dipo ini kesibukannya sekarang di Magelang. Hari ini datang ke gedung dakwah Mualaf Center, silaturahim, menyambung ukhuwah, dan sekaligus bertepatan dengan menghadiri Majelis Hijrah malam Ahad. Lama tidak bertemu, kita sedikit cerita-cerita sekaligus Mas Dipo ini juga mengambil surat pernyataan memeluk agama Islamnya. Lalu sedikit-sedikit kita cerita, kita flashback tentang bagaimana sebelum Islam sampai dia menemukan Islam, dan juga tentang bagaimana proses pembelajarannya, kesulitan-kesulitan yang dia lalui. Masya Allah, semua orang ini punya perjuangannya masing-masing, karena semua orang punya cobaannya masing-masing, dan sedikit cerita dari Mas Dipo ini semoga bisa menjadi penambah semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena begitu banyak kesulitannya, begitu banyak suka dukanya. Mas Dipo ini berjuang mempertahankan imannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini Mualaf Center Yogyakarta kedatangan seorang pemuda dari asli Klaten. Panggilannya siapa, Mas? Panggilannya biasanya dipanggil Dipo, kalau enggak ya Anggi. Dipo atau Anggi? Iya. Dipanggil Dipo atau Anggi. Kita panggil Mas Dipo ya. Ya, biar lebih kayak Kristen. Dulunya. Iya. Mas Dipo ya. Mas Dipo sekarang tinggal di Klaten, masih di Klaten. Oh, sekarang masih di Klaten? Iya, masih di Klaten. Tinggal di Klaten. Kenapa, Mas? Kenapa mau masuk Islam? Akunya. Ceritanya. Karena nggak yakin dengan Alkitab. Karena nggak yakin sama Iya. Alkitab? Kok bisa? Karena beda-beda. Alkitab itu beda-beda? Iya. Yang apa namanya? Yang paling membuat Mas Dipo nggak yakin itu di bagian yang mananya nih? Yang perbedaan yang mananya nih? Misalnya contoh. Ingat nggak? Contoh
Ya itu kan beda-beda tuh. Misal punyanya Kristen sama punyanya Katolik atau punyanya yang lain yang sampai 86 atau berapa aku lupa itu kan ada tambahan surat-suratnya kan ya. Bukan terjemahnya ya, tapi emang suratnya beda jumlahnya. Masa kitab suci jumlahnya beda. Oke. Sebelumnya di agama Kristen. Ya, Kristen. Protestan. Dulu ibadah gimana? Ini apa namanya? Rajin nggak? Sebelumnya iya, sebelum. Zaman kapan? SMP, SD? Iya, SMP sampai SMP. Lulus sekolah masih rajin ibadah? Masih. Aktif ya di gereja ya? Iya, nggak aktif tapi ya tetap aktif jadi jemaat lah. Iya. Ya. Jadi jamaah. Terus kenapa dari sekian banyak agama nih setelah Kristen dan Katolik nih? Kan Kristen dan Katolik udah jelas enggak nih, kan? Yeah. Udah yakin nih. Yeah. Karena semua perbedaannya. Dan tapi kan opsi masih terbuka pada waktu ini. Opsi masih terbuka, masih ada banyak agama lainnya. Kenapa Islam yang menjadi satu-satunya pilihan Mas Dipo? Pertama yang paling menurutku yang aku tahu paling deket itu Islam, yang paling deket maksudnya banyak cocoknya sama Kristen. Yang kedua karena emang aku nggak nyari yang lain. Apa yang membuat Islam ini menurut Mas Dipo sangat jelas, sangat Ya mereka bisa menjadi pegangan? Mereka kitabnya sama. Kitabnya sama semua. Iya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi sebelumnya udah belajar tentang Islam dulu sebelum mau memutuskan untuk memeluk agama Islam. Iya, cuma ya cari-cari sama lihat video-video kayak debat antara orang Kristen sama orang Islam gitu. Oh, sering nonton debatnya? Iya. Siapa ya? Tahu itu yang Dr. Zakir Naik sama Syekh Ahmed Didat. Oke, bahasa Inggris berarti? Iya, bahasa Inggris. Mas Dipo jago bahasa Inggris ya? Enggak, cuma subtitle aja. Ya, kalau sepanjang itu aku nggak ngerti semua. Oke. Saya kira yang tanpa subtitle ya. Tapi ya nggak apa-apa, sama aja. Intinya yang penting bisa dipahami ya. Iya. Jadi sering nonton debat dulu ya. Iya. Contohnya Dr. Zakir Naik. Oke, Masya Allah. Orang tua tahu? Udah? Orang tua udah tahu semua. Orang tua sekarang masih Kristen? Iya, masih Kristen semua. Ada saudara? Ada satu. Kakak atau adik? Adik. Gimana respon orang tua begitu mereka tahu kalau Mas Dipo ini mau masuk Islam? Kalau bapak sih biasa aja, kalau ibu nangis. Ibu nangis? Iya. Apa katanya ibu? Enggak ngomong, bilang tapi ya ngomong, nangis. iya nangis. Pas dikasih tahu aku mau masuk Islam, Iya, nangis. nangis. Tapi ya nggak ngelarang, ya nggak ini juga. Enggak. Nggak sampai ada pertentangan. Enggak ada. Orang bapak ya santai aja. Adik sekarang Kristen? Adik Kristen. Adik Kristen. Jadi sekarang yang balik Mas Dipo ini sebenarnya cuman kembali pada fitrahnya istilahnya gitu. Dan semua orang kan pada dasarnya lahir dalam keadaan Muslim gitu. Dan orang tuanya lah yang membawa mereka, yang mengarahkan mereka. Dan Mas Dipo ini melalui pencariannya dari akalnya, dari logikanya akhirnya menemukan Islam inilah satu-satunya yang benar ya, yang paling masuk akal ya agamanya ya. Boleh nggak nih saya minta sedikit motivasi buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang sedang gunjang-ganjing antara maju nggak nih, syahadat nggak nih, syahadat sekarang apa nanti nih, bimbang nih, gitu. Oke, boleh ya Mas Dipo ya, kita minta sedikit motivasi buat teman-teman yang masih ada keraguan untuk melangkah untuk bersyahadat gitu. Mungkin ada sedikit atau banyak, bagusnya banyak lah motivasi untuk teman-teman kita. Motivasi kalau mungkin nggak bisa ngasih motivasi ya, cuma kalau bagi saya itu kan orangnya suka menyederhanakan apapun ya. Ya. Kalau emang ada dua pilihan, yang satu jelas yang satu kurang jelas, itu udah ambil aja yang jelas-jelas aja. Singkat padat jelas tapi kena banget gitu kan. Singkat padat jelas tapi kena banget. Ya udah, kalau udah cuma dua pilihan, yang satu jelas, yang satu masih diperdebatkan, ambil yang jelas aja udah. Buat apa lagi kita? Iya, buat apa bertaruh sama yang enggak jelas. Masya Allah, itu yakin sekali udah. Jadi kayak ini
keyakinan yang udah mantep banget gitu kan, dan akal yang udah menemukan jalannya gitu loh, masya Allah. Kesulitan kalau Mas Dipo ini, kesulitan apa sih pas mau syahadat ini? Kalau mau syahadat nih, pas menyatakan diri mau masuk Islam, boleh dong cerita dikit, ada nggak kesulitannya dulu? Kesulitan setelah saya dari itu, satu mau mengumumkan bahwa saya sudah masuk Islam itu yang kesulitan. Gimana tuh maksudnya itu? Karena ada masalah di keluarga yang susah untuk diselesaikan, pokoknya itu kesulitan untuk mengumumkan. Cuma itu Kesulitan untuk ngomongin. Iya. Takut ada konflik di keluarga. Iya, konflik di keluarga. Kita kan memang nggak jarang terjadi ya, dimana orang kalau udah mualaf gitu kan, udah syahadat, terus mereka ngasih tahu ke orang tuanya, terus ada konflik sedikit. Tapi ya mungkin bisa dimulai dengan kayak melakukan pendekatan kepada orang tua, kepada keluarga gitu, sampai sekiranya berbaur sebagaimana mestinya lah, saling baik gitu loh, berbuat baik kepada orang tua gitu kan, sampai sekiranya mereka udah bakalan menerima kata-kata kita, bakalan menerima omongan kita, pendapat kita, mungkin baru kita sampaikan. Tapi kan itu sudah sesuatu yang lalu ya Mas ya. Udah, sekarang responnya udah oke. Udah baik. Udah baik ya. Jadi disampaikan ke mereka mau syahadat, terus ada sedikit konflik tapi udah terselesaikan. Masya Allah. Terus rencana kedepannya mau ngapain lagi nih? Apa rencana gambaran kedepannya setelah ini? Ya belajar lebih dalam lagi. Udah sejauh ini kan udah sedikit belajar nih. Punya ketertarikan belajar yang mana paling duluan nih? Yang mana maksudnya? Yang mana ini? Yang mana? Kan ada cabang ilmu nih kan. Yeah. Cabang ilmu. Dalam kalau kewajiban belajarnya seorang mualaf gitu kan, kita kan harus kenal dengan Tuhan kita, gitu kan. Kita harus kenal sama Allah, kita harus tahu ajaran agama kita ini dari mana gitu kan. Nah, jadi runtutan belajar agama itu kan ada step by stepnya gitu. Ya, siapa tahu Mas Dipo sudah punya gambaran mempelajari apa dulu. Tapi kalau belum tahu mau mempelajari apa dulu, bisa kita kasih tahu, kita kasih arahan gitu. Misalnya kita mau belajar apa ya, tentunya dari pembimbingnya gitu. Misalnya yaitu tadi mengenal Allah, kita namanya tauhid akidah, ya kan, ilmunya gitu. Setelah itu ada muamalah Islam ini kan agamanya nggak cuma ke atas, nggak cuma hablum minallah, nggak cuma hubungan kita manusia sama Allah aja. Jadi ada hubungan itu vertikal ke Allah, ada hubungan horizontal ke sesama manusia, ya, muamalah, ya kan. Jadi setelah ada ilmu tauhid akidah, ada muamalah gitu kan, mencakup kehidupan kita di sehari-hari sosial bersama manusia lain gitu. Lalu ya banyak lagi cabang-cabang ilmu lainnya, mungkin Mas Ardi mau ngasih tahu. Ya, untuk mualafnya pertama kali itu mungkin ya belajar dasar-dasarnya dulu, paling sholat atau ngaji gitu. Dan masih banyak juga sih Mas. Kan Mas Dipo ini kan tinggal di Klaten, tapi kerja di Jogja ya. Iya. Tahu Mualaf Center Yogyakarta dari mana ini? Dari namanya Mas Yafid. Mas Yafid. Iya. Gimana ceritanya bisa kenal terus? Kan tanya sama Mas Yafid atau gimana? Jadi awalnya itu kan aku punya teman. Temanku itu punya teman juga dulu? Punya teman dulu. Aku tanya sama dia, ada nggak sih kamu kenal nggak orang yang bisa tak ajak ngobrol terus perkara Islam? Iya. Terus dia katanya ada, dimintain ke dosennya dia. Jadi dosennya dia itu kenal sama Mas Davidnya ini. Oh gitu. Jadi aku dapat kontaknya Mas David, habis itu hubungi sama Mas David. Udah mantep itu sama Mas David dihubungkan ke Mas Amru. Mualaf Center Yogyakarta. Iya. Akhirnya sampai syahadatnya. Oke. Pernah cari tahu nggak sih gimana fenomena mualaf di Yogyakarta?
Nggak pernah tahu ya. Nggak tahu sebagaimana euforia mualaf, seberapa banyak orang yang syahadat, seberapa heboh, seberapa sering lah istilahnya pensyahadatan di Yogyakarta ini. Pernah tahu? Belum pernah tahu ya. Masya Allah. Nggak tahu aja semangatnya untuk syahadat gede, apalagi kalau sampai tahu seberapa banyaknya saudara-saudara kita di Yogyakarta ini yang syahadat gitu ya. Masya Allah. Terus kan udah syahadat nih, udah siap sholat nih, udah ini belum? Udah sunat belum? Oh, sudah. Sudah. Dari kapan sunat? Kapan aku lupa ya. Udah kecil, udah lama? Iya, kecil. Dari kecil. Iya. Kenapa sunat? Ya kan emang nggak tahu, emang tradisi orang, mungkin ikut tradisi orang Indonesia ya. Oh gitu. Jadi udah ikut sunat. Gitu. Nggak ada alasan pastinya, yang jelas sama orang tua dari bawah sunat. Iya. Oke. Berarti udah. Iya, ngikut aja lah. Alhamdulillah, berarti nggak perlu kita bawa ke klinik sunat lagi. Karena kita kan setelah syahadat ada teman-teman yang masih belum sunat, insya Allah akan kita fasilitasi ya kan, untuk sunatnya gitu. Alhamdulillah, Mas Dipo nggak perlu difasilitasi lagi untuk sunat. Tapi kalau mau nggak apa-apa, mau difasilitasi untuk sunat? Mau apa ini? Di Sunat enggak. Cukup sekali ya? Iya, enggak. Alhamdulillah, berarti nggak perlu memang. Oke. Sekali cukup ya. Oke. Lingkungan sekitar sekarang gimana? Banyak nggak teman-teman yang Islam? Tempat kerja lah misalnya deh. Tempat kerja banyak, mayoritas tetap. Mayoritas Islam. Kalau dulu misalnya dulu kan banyak nggak teman-teman yang Kristen juga? Enggak. Oh, nggak begitu banyak. Aku sendiri. Kau sendiri dong. Berarti hidup. Enggak nih, ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Iya, ada satu lagi. Yang Kristen juga lah ya. Iya. Udah tahu dia kamu mau syahadat? Tahu. Ada responnya gimana? Ya cuma kayak bertanya-tanya. Tapi nggak berani tanya. Bertanya-tanya tapi nggak bertanya. Ya, cuma kelihatan kayak kepo ya, ini orang ngapain syahadat, atau ini orang kenapa pindah Islam. Tapi nggak berani nanya. Nggak, kamu tanyain aja. Kamu nggak syahadat kok. Lah terus sampai sekarang masih dekat tapi masih dekat. Enggak. Oh nggak main bareng lagi. Itu teman zaman kapan? Itu cuma teman kerja. Oh teman kerja Iya. di tempat kerja yang lama. Iya. Udah nggak kontekan lagi sampai sekarang. Jarang banget. Jarang banget ya. Ya ini sih ya, kita kan semua orang Islam kan punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam ini. Nah, dakwah pertamanya Mas Dipo ini salah satunya adalah mensyiarkan bahwa Mas Dipo sudah menjadi seorang Muslim, ya kan? Ya insya Allah melalui tayangan yang akan kita broadcastkan di YouTube kita, Mualaf Center Yogyakarta. Boleh kan kita broadcastkan? Ya nggak apa-apa. Ya boleh. Ini kan salah satu salah satu metode dakwah, mensyiarkan bahwa Mas Dipo ini sudah bersyahadat, Mas Dipo ini sudah menjadi seorang Muslim. Gitu. Bangga nggak jadi Islam? Kesannya ya bangga ya, lega ya. Cuma kalau aku nggak kepikiran mau nyampein apa. Nggak pikirin mau nyampe apa. Sama teman yang dulu nggak begitu dekat ya sayangnya ya. Sebenarnya kalau dekat kan itu istilahnya bisa menjadi satu sampean bisa menjembatani temen yang kebingungan mau bertanya di mana. Kayak sebelumnya sampean Mas Dipo ini kan nanya ke temen yang akhirnya dibawa ke dosen, yang dosen akhirnya dibawa ke Mas Yazid ya. Nah, itu kan dijembatani begitu. Ya bisa jadi ada juga temannya temannya Mas Dipo yang sebenarnya sekarang tertarik. Cuma dia bingung. Nih mau cari tahu di mana sih? Mau kemana aku tanya? Mau tanya di mana sih? Nah disitulah kita memang belum punya ilmunya, tapi kita punya aksesnya, kita punya jalannya, kita bisa menjembatani mereka untuk mencari tahu kemana gitu Mas Dipo. Mau syahadat gitu, pertama mau syahadat, main grogi nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kenapa nggak grogi? Ya udah mantep aja. Udah mantep, udah yakin ya, nggak ada deg-degan. Ya deg-degan ya pasti. Deg-degan pasti. Maksudnya kayak grogi ya enggak? Grogi nggak? Nggak deg-degan bapak aku. Tapi sempat berpikir nggak sih kalau
Islam itu tuh agama yang sulit gitu? Nggak pernah. Jadi udah mantap banget gitu. Kita kan juga tahu nih apa Islam media-media di luar maupun di dalam ya sebagiannya membuat berita tentang Islam bagaimana. Sebelum sampean syahadat ada nggak kabar yang sampai kepada sampean tentang Islam itu bagaimana sih? Enggak. Yang dari media enggak, karena emang aku nggak nyari. Enggak pernah nyari malahan. Terus tiba-tiba cari tahu, tiba-tiba syahadat aja udah. Ya enggak gitu juga. Siap banget. Iya luar biasa. Tapi emang udah sempat cari tahu dulu gitu. Iya. Lewat teman-teman atau? Teman ada tanya, tapi kebanyakan sih aku lihat video debat. Oh, debat. Gimana respon teman-teman kerja itu pas mereka tahu sampean syahadat? Ada yang bengong. Iya. Karena ada yang salah satu temanku kan yang aku habis pulang di Jogja ini ke sana kan aku bilang, tolong aku ajari sholat ya. Dia itu kayak nge-lag gitu. Nge-lag sebentar. Langsung loading deh. Iya. Ini orang Kristen ngapain ngajakin sholat ini? Luar biasa. Tapi ya emang terus responnya baik semua sih. Pada ngajari harus ngapain aja. Terus terutama sholat itu aku sholatnya harus gimana. Pertama itu kan jadi makmum terus. Jadi ya ceritanya waktu pertama bisa ada itu yang paling kalau kesusahannya. Aku pengen cerita susahnya itu kalau mau pergi. Mau pergi tuh, pergi kemana? Iya pergi. Ya mau kemana aja. Okay. Karena kan aku belum hafal bacaan sholat kan nggak mungkin sholat sendiri. Harus jadi makmum. Kalau ketinggalan waktu sholat, aku bingung sholatnya sama siapa. Oh nggak nungguin aja di masjid siapa nih yang bakalan masuk nih gitu nggak? Ya tapi aku nggak tahu gimana ngajaknya, malah tiba-tiba Mas aku ikut sholat kamu ya. Ditepuk aja. Iya karena belum tahu itu. Jadi pertama kali jadi makmum masku itu juga bingung gimana ya caranya. rada lucu aja. Itu udah komat tapi aku masih di kamar mandi. Selesai wudhu kan udah pada sholat semua. Aku bingung harus gimana, ya udah tak tungguin mereka selesai sholat. Tungguin mereka selesai sholat, ya terus nggak kebagian dong sholatnya. Enggak. Habis itu ikut aja yang setelahnya. Karena aku nggak tahu harus gimana. Itu langsung ikut aja. Ya namanya nggak tahu mas. Kan pertama kali. Aku nggak tahu harus gimana. Kalau misal udah, ya kalau udah berdua berarti ganti dua kan itu aku belum tahu. Oh gitu. Nanti dia salam aku ikut salam ya sama aja nggak jadi sholat. Ya namanya juga belajar kan proses. Iya. Nggak apa-apa, yang penting ya tapi itu memang sebenarnya paling mudah itu kalau mempelajari gimana caranya sholat ya ikut sholat, bener. Iya. Ikut sholat jamaah di masjid itu paling cepat, wis yakin paling cepat. Ingat nggak berapa lama sampean? Apanya? Hafal gerakan deh, hafal gerakan. Hafal sehari hafal aku. Sehari hafal gerakannya. Bacaannya yang nggak hafal-hafal. Kayaknya banyak banget. Iya. Ya, saya bisa mungkin sih mas. Al-Fatihah udah hafal gitu. Iya. Tapi ada hafal. Kalau sholat pendek juga. Usar. Nah itu juga bisa. Cuma 3. Gak apa-apa. Sah insyaallah. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta sekalian, marilah kita doakan kepada Mas Dipo ini semoga istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam mempelajari Islam dan dimudahkan jalannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang pemimpin sebagaimana doa kita selalu setiap saat, waj'alna lil muttaqina imama. Terus dukung dakwah Mualaf Center Yogyakarta dan doakan kami juga selalu istiqomah dalam jalan kami menegakkan kalimatullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.